Oh ya, di channel Bukan Arsitek guys. Ini masih di media kaca, tapi ini berbeda. Ini saya ngebuat untuk pintu. Di pintunya itu kita lapisin pakai epoksi, dan kemarin saya udah bilang kalau di bidang yang lain saya mau pakai kemarin fusion, dan ini kali ini saya memakai Red Buffalo. Ini produknya ya, ini hardirnya, ini udah tak tuang di sini, udah habis. Ini saya tuangnya 3 kilo, dan hardinernya itu 1500. 3 kilo itu sama dengan 3000 gram, dan hardinernya itu 1500 itu 1,5 gram. Nah, memang kalau untuk epoksi resin itu tidak sulit dan tidak jelimet. Bahkan di sini udah ada keterangan ya. Ini keterangannya rasio sekian-sekian gitu. Pokoknya kalau kalian pakai epoksi resin itu pokoknya nggak ada yang rumit, nggak ada yang sulit. Beda dengan resin polister. Resin polister itu resin yang memakai katalis. Jadi kalau kalian beli resin polister atau resin katalis itu biasanya belinya itu terpisah-pisah. Tapi kalau di resin epoksi itu belinya udah satu paket ya. Misalkan kalian belinya itu 1 kilo, itu udah ada pasangannya, hardinernya atau pengeringnya. Perbedaan di salah satunya di antara resin polister dan resin epoksi. Resin polister itu ya, bagi yang awam itu resin yang memakai katalis. Nanti saya jelaskan sambil kerja ya. Ini langsung saya campur, saya aduk di satu tempat ya. Ini nanti tak siramin ke situ. Jadi lumayan besar ini volumenya. Kalau di volume yang gede-gede kayak gini, ini nggak boleh lama-lama diem di dalam satu wadah yang besar, karena nanti dia cepat kering. Oke, perlu tak kasih tahu, tak informasikan bahwa produk ini banyak dijual di toko online ya. Dan teman-teman kalau mau beli produk ini sangat gampang, belinya di Tokopedia aja.
Ini udah tercampur semua warna-warnanya ya, ada hijau, biru, terus ada emas, terus ada putih. Berbeda dengan kombinasi yang kita buat kemarin. Untuk pintunya agak berbeda. Oke, sebelum kalian nonton, subscribe dulu yang belum subscribe. Masa nonton nggak mau subscribe? Oke, yuk kita bareng-bareng.
Oke, ini udah selesai. Tadi udah teman-teman lihat prosesnya. Kemarin pintunya itu yang untuk frame-nya itu kita cor duluan. Terus untuk melengketkan kacanya itu saya pakai silikon ya, lem silikon gitu, lem kaca. Setelah lem kacanya kering baru kita pouring atau dituangin epoksi. Jadi ini kalau di luar negeri itu epoksi dirty pouring ya judulnya. Kalau saya di channel ini tak kasih nama dekoratif ya, sama aja lah. Pokoknya seni itu nggak harus namanya sama, terserah kita mau ngebuat nama apa aja, yang penting itu seninya itu ada, kelihatan nyata gitu, dan bisa kalian kembangkan, kalian jual, bisa kalian buat untuk usaha sendiri. Oke, di channel ini mungkin sementara ini saya ngebuat video-video itu yang berbasis epoksi, belum saya buatin di resin polyester. Kita kegiatannya di akhir tahun itu banyak banget, padat banget, bahkan saya itu untuk ngejawab WA teman-teman aja nggak sempat ya, untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman nggak sempat. Tapi mudah-mudahan di tahun depan kita bisa saling sharing mengenai resin, dan di dunia resin ini pastinya banyak banget yang bisa kita kembangkan, kita kreasikan, kita buat ide-ide unik, ide-ide menarik ya. Dan ini di channel ini mungkin salah satu referensi buat kalian. Sebenarnya sih banyak banget channel-channel yang lain yang mereferensikan hal-hal kreatif, tapi kayaknya di dunia resin ini di Indonesia itu masih jarang banget, masih sedikit istilah komunitasnya dibanding dengan negara lain. Bahkan di Cina sana itu tiap hari pemakaian resin itu bisa ribuan ton per hari yang dipakai industri-industri kecil, industri besar di sana itu sangat besar, dan bahannya itu dari negara Indonesia. Bahan utama resin itu dari negara Indonesia. Jadi Cina itu ekspor resin ke Indonesia, sebelumnya dia impor bahan bakunya dari Indonesia. Tapi kita itulah kita nggak mau belajar sih, dari dulu nggak mau mengembangkan kekayaan alam kita ya, maunya itu kita itu impor aja, sok kaya ya, padahal kita itu negara belum kaya, artinya kita masih di bawah standar rata-rata. Yang penting kalian di channel ini tak ajak berkreasi, tak ajak membuat inovasi. Melalui channel ini saya hanya berbagi ilmu, pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share ke teman-teman, bunyikan tombol lonceng, yang belum subscribe dulu. Ciao.